Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Apri Irwandi dari Palembang, Lisa dari Demak, Yusuf Berlianggri dari Riau, Mr. Nobody dari Jombang, Muhammad Panawangan, Ikal TDR dari Bogor, Danan Jaya dari Palembang, Chandra Aisyah, Mas Otoy dari Ciamis, Ebi Ajah dari Magelang, Acul Ajah dari Palopa. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Mister. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. विजयनगर साम्राज्य में आज के आंध्र प्रदेश. Di sebuah desa India terlihat sekelompok mafia yang dipimpin oleh seorang pria bernama Rahul. Terlihat sedang memantau sebuah lokasi yang mereka akan gunakan untuk menjalankan sebuah proyek ilegalnya. Akan tetapi saat itu Rahul mendapatkan sedikit masalah karena desa tersebut dijaga oleh seorang pria sepuh bernama Naidu. Walaupun terlihat sudah sepuh, namun Naidu ini bukan orang sembarangan. Ia sangat dihormati di desa tersebut. Tak hanya itu, ternyata si Naidu ini juga sangat jago gelut tentunya. Sehingga mustahil bagi Rahul untuk menjalankan sebuah proyek di desa tersebut. Dan jika Rahul masih ingin menjalankan proyeknya, ia harus menghabisi Naidu terlebih dahulu tentunya. Dan satu-satunya cara untuk mengalihkan Naidu yaitu dengan bekerja sama dengan seorang gangster yang dipimpin oleh Gundava. Di mana si Gundava ini adalah musuh bebuyutan Naidu. Saat itu juga kemudian Rahul datang menemui Gundava yang sedang melatih para anak buahnya. Hal itu kemudian sengaja Gundava lakukan untuk melawan Naidu. Saat itu Rahul menawarkan diri untuk berduel dan menantang anak buah terkuat yang Gundava miliki. Dengan mudah Rahul dapat menghabisi anak buah Gundava. Sebagai awal perkenalan untuk menjalin kerjasamanya tersebut untuk bisa menghabisi si Naidu. Rahul yang juga berkata jika mereka berhasil mengalahkan Naidu dan membantunya membangun proyek ilegal di desa ini, Rahul akan memberikan 50% penghasilannya untuk Gundava. Saat itu Gundava berkata untuk menyingkirkan Naidu. Tak semudah yang mereka pikirkan. Oleh karena itu mereka berdua pun mulai mengatur rencana untuk menghabisi Naidu. Di sisi lain terlihat Naidu yang sedang bersama antek-anteknya tengah sibuk membahas pertandingan bergengsi yang akan diselenggarakan di desanya. Saat itu Naidu tiba-tiba teringat dengan sang cucu tercintanya yang sudah belasan tahun tidak bertemu. Karena ikut bersama orang tuanya tinggal di Spanyol, Naidu pun kemudian menelpon anaknya yang bernama Rao. Naidu berkata agar Rao mau mengirimkan putranya ke India karena ia sangat rindu dengan cucunya tersebut. Sementara itu di bandara kita akan diperlihatkan dengan seorang pria tampan juga gagah bernama Jai. Nah, si Jai ini merupakan cucunya dari Naidu. Saat itu Jai disuruh bapaknya untuk menjemput sepupunya yaitu seorang wanita. Akan tetapi saat itu si Jai ini terlihat bingung karena ia nggak tahu bagaimana muka sepupunya tersebut. Dan di saat yang bersamaan terlihat seorang ciwi cantik bernama Mira. Saat itu Mira berkata bahwa ia baru saja terkena musibah karena tasnya telah dicopet saat ia transit di bandara. Dan di dalam tas tersebut berisi KTP, SIM, kartu ATM, dan juga HP miliknya. Jai yang mengira kalau si Mira ini adalah seorang yang dimaksud oleh bapaknya, ia pun kemudian mengajak Mira untuk ke rumahnya. Akan tetapi, sesampainya di rumah si Jai ini kaget karena ternyata wanita yang dimaksud oleh ayahnya ini sudah sampai di rumah duluan. Dan wanita itu bernama Priya. Saat itu Jai meminta maaf pada bapaknya dan saat itu juga si Jai ini menceritakan apa yang telah terjadi dengan si Mira. Mendengar hal tersebut, bapaknya si Jai ini memang baik hati. Ia pun malah mengizinkan Mira untuk tinggal beberapa hari di rumahnya. Hal tersebut tentu sangat membantu Jai senang. Karena sebenarnya si Jai ini justru telah jatuh cinta pada pandangan pertama pada Mira. Setelah beberapa hari berlalu, karena sering menghabiskan waktu bersama dengan Mira, membuat si Jai ini makin jatuh cinta pada si Mira. Keesokan harinya si Jai mendapat sebuah kejutan dari sang ayah tercintanya, yaitu sebuah mobil mewah keluaran terbaru. Hal itu Rao lakukan sebagai apresiasinya kepada si Jai berkat kerja keras Jai selama ini. Saat itu,
Asisten Jai berkata bahwa Jai harus memilih salah satu orang di rumah ini untuk menemaninya mencoba mobil baru tersebut. Saat itu Jai berkata kalau ia berniat untuk mengajak Mira. Akan tetapi percakapan mereka itu terdengar oleh emaknya Jai, sehingga saat itu emaknya berniat untuk menjahili Jai. Ia sengaja mengganti Mira dengan namanya sendiri. Dan saat itu juga ibunya menyadari kalau sebenarnya si Jai ini benar-benar jatuh cinta pada si Mira. Dan ternyata si Mira juga merasakan hal yang sama dengan Jai. Mereka merasa mulai jatuh cinta pada Jai. Akan tetapi saat itu mereka dikejutkan dengan kepulangan Rao dengan muka bonyok penuh luka. Akan tetapi Jai tak banyak bicara, ia pun kemudian mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada emaknya tersebut. Saat di kantor, bapakmu dicegat oleh beberapa orang preman dan mengambil kalung juga barang berharga lainnya. Mendengar hal tersebut membuat Jai sangat marah tentunya. Sehingga tak butuh waktu lama si Jai pun berhasil menemukan tempat persembunyian para preman jamet tersebut. Tanpa basa-basi si Jai ini langsung menghabisi para preman itu hingga mereka semua babak belur dan berhasil menyelamatkan kalung dianggap paling berharga. Walaupun saat itu Jai tak sengaja menghajar Mira, karena hal itu membuat Jai sangat merasa bersalah kepada Mira. Jai ini rela melakukan apapun untuk menyelamatkan kalung berharga tersebut, karena kalung tersebut adalah satu-satu peninggalan almarhum ibu Jai. Mendengar hal itu membuat Mira kaget, karena ternyata ibunya Jai telah lama meninggal dunia ketika Jai masih berumur 10 tahun. Dan yang di hadapan Mira saat ini adalah ibu tirinya Jai. Walaupun demikian, si Jai ini sangat menghormati ibunya saat ini, bahkan ia menyayangi ibu tirinya seperti ibunya sendiri. Saat itu Raju menemui Mira untuk meminta maaf, dan saat itu juga Mira menceritakan alasan yang sebenarnya kenapa Mira datang ke Spanyol, yaitu untuk berziarah ke makam sahabatnya. Keesokan harinya Jai pun pergi mengantarkan Mira ke makam sahabatnya. Saat itu Mira curhat di depan makam sahabatnya. Ia berkata bahwa telah menyukai seorang pria yang membuat dirinya telah jatuh cinta. Sementara itu Jai yang menunggu di belakang tak sengaja mendengar perkataan Mira. Hal tersebut membuat Jai GR dong, karena ciri-ciri pria yang disebutkan oleh Mira sama seperti dirinya. Jai yang merasa salting, ia pun kemudian langsung menelpon ibunya dan berkata bahwa, "Bu, ternyata si Mira juga menyukaiku," ungkap Jai. Padahal aslinya bukan seperti itu dan pria yang dimaksud oleh Mira bukanlah Jai, melainkan kekasihnya yang bernama Siddharth. Karena si Mira ini hanya menganggap Jai sebagai teman biasa saja, tidak lebih daripada itu. Aduh, sakit cuk. Setelah pulang dari makam, Jai yang baru nyampe di rumahnya mendapatkan sebuah kejutan dari keluarga tercintanya, karena mereka semua mengira kalau si Jai dan Mira telah resmi berpacaran. Akan tetapi saat itu Jai langsung mengelak dan meluruskan kesalahpahaman yang selama ini terjadi. Dan Jai juga berkata kalau hari ini Mira akan terbang kembali ke India. Hal itu juga membuat Jai sebenarnya merasa sangat sedih karena ia harus berpisah dengan Mira. Terlebih ketika si Mira ini berkata kalau ia akan segera melangsungkan sebuah pernikahan dengan kekasih tercintanya. Hal tersebut kemudian membuat Jai semakin galau. Begitu juga yang dirasakan ibu Jai yang sudah merasa cocok dengan Mira. Tapi ya mau bagaimana lagi, begitu kan? Setelah kepergian Mira ke India membuat Jai galau tentunya. Hari-hari selalu diselimuti kenangan bersama Mira. Setelah beberapa hari berlalu, saat itu Jai kaget karena mendapat kabar dari Mira yang memberitahunya bahwa lamaran Mira ditolak oleh Siddharth. Hal itu tentu sangat membantu Mira frustasi tentunya. Ia nggak nyangka kalau cintanya bertepuk sebelah tangan. Hal tersebut membuat Jai merasa kasihan pada Mira walaupun di hatinya sebenarnya sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Karena ia tentunya masih ada kesempatan untuk mendapatkan cinta Mira kembali pada dirinya. Saat itu juga si Jai ini menceritakan semuanya pada ayah dan ibunya dan juga memutuskan untuk berangkat ke India menemui Mira, wanita pujaan hati tercintanya. Hal tersebut tentu sangat didukung oleh ayah dan ibunya. Saat itu juga ayahnya meminta Jai untuk mengunjungi kakek tercintanya. Singkat cerita, Jai bersama raja yaitu asistennya ini telah tiba di India. Saat itu juga mereka langsung pergi untuk menemui Siddharth yang akan menikah dengan wanita lain. Saat itu si Jai bertanya kepada Siddharth kenapa ia malah memilih menikah dengan wanita lain padahal si Mira sangat mencintainya. Semua penolakan yang dilakukan Siddharth tentu ada alasannya. Siddharth melakukan semua ini demi keluarganya karena sebenarnya hubungan Siddharth dengan Mira tak mendapatkan restu dari kakak Mira yang bernama Mutapa.
Tanpa alasan yang jelas, bahkan si Mutapa ini mengancam akan menghabisi keluarga Siddharth jika Siddharth masih kekeh menikahi Mira. Itulah alasan yang sebenarnya kenapa Siddharth menolak lamaran Mira. Walaupun sebenarnya di dalam hati Siddharth sangat mencintai Mira, tetapi semua ini terpaksa ia lakukan demi melindungi keluarganya. Dan semua rahasia ini tak diketahui oleh Mira. Saat itu juga si Jay ini berniat untuk pergi menemui Mira. Sialnya di tengah perjalanan mobil Jay malah oleng yang menyebabkannya mengalami sebuah kecelakaan. Karena mobilnya malah menabrak sebuah pohon dan terlihat mobil itu rusak parah. Beruntung mereka tak terluka sedikit pun. Hal tersebut membuat mereka bingung mana perjalanannya masih sangat jauh. Dan secara kebetulan sebuah bus lewat di jalan tersebut. Mereka pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menggunakan bus karena perjalanan mereka masih sangat jauh. Tak berselang lama, tiba-tiba seorang wanita cantik berlari mengejar bus tersebut. Melihat hal tersebut, Jay pun segera menolong wanita itu. Ketahui wanita cantik itu bernama Chandra Mukti. Dengan sikapnya yang polos saat di dalam bus, ia malah meminum tuak yang ia kira adalah air putih. Hal tersebut membuat dirinya nge-fly, bahkan di tengah jalan dia malah turun. Dan karena hal itu juga membuat dirinya berada dalam bahaya. Karena beberapa orang mengejarnya, untungnya si Jay ini datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan dirinya. Dan setelah perjalanan yang cukup panjang dan akhirnya mereka tiba di terminal bus. Saat itu Jay menanyakan tentang siapa Chandra Mukti yang sebenarnya. Akan tetapi saat itu si Chandra Mukti tak mau membuka identitas aslinya. Sementara itu Raja telah menyewa sebuah mobil untuk mereka gunakan untuk menuju rumah Mira. Karena hal itu Chandra Mukti pun harus berpisah dengan Jay. Akan tetapi saat Jay akan pergi, Chandra Mukti ini malah mengejar si Jay. Jay yang tak tega dengan terpaksa ia pun kemudian mengajak Chandra Mukti untuk ikut bersamanya ini. Dan singkat cerita akhirnya Jay bersama Raja juga Chandra Mukti tiba di kediaman Mira. Saat itu Jay langsung menceritakan semuanya kepada Mira. Hal tersebut tentu membuat Mira kaget dong. Dan di saat yang bersamaan si Mutapa ini keluar dari rumahnya. Mira yang tahu kalau sebenarnya si Mutapa ini akan menjodohkan dirinya dengan seorang pengusaha. Saat itu Mira mengancam akan kabur dari rumah. Mutapa mencoba menahan si Mira, akan tetapi Jay berusaha menolong Mira. Hingga pada akhirnya Jay pun kemudian berhasil membawa Mira kabur. Walaupun Jay tahu jika ia melakukan hal tersebut maka nyawanya dalam bahaya. Mutapa yang tak terima adiknya dibawa kabur, ia pun kemudian bersama puluhan anak buahnya berusaha mengejar si Jay. Sementara itu Chandra Mukti yang tidak tahu apa-apa terus mengoceh kepada Mira dan di sebuah persimpangan jalan Mutapa berhasil menghentikan laju mobilnya si Jay. Meskipun demikian akhirnya si Jay dan kawan-kawannya berhasil melarikan diri dari kejaran Mutapa. Hal tersebut membuat si Mutapa sangat marah. Ia pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencari Jay dan juga menghabisinya. Sementara itu, ternyata si Jay ini telah mengatur pertemuan Mira dengan Siddharth. Namun tiba-tiba sekelompok preman bersenjata tajam datang dan langsung menyerang mereka. Jay yang melihat hal tersebut tentu saja tak tinggal diam. Ia pun kemudian sebisa mungkin menghabisi seluruh preman tersebut. Karena musuh yang terlalu banyak yang kemudian membuat Jay ini kewalahan. Lalu si preman ini berhasil menahan Chandra Mukti dan memasukkannya ke dalam mobil. Melihat hal tersebut membuat Jay semakin emosi. Ia pun kemudian mengeluarkan semua tenaganya untuk menyelamatkan Chandra Mukti. Hingga pada akhirnya Jay pun kemudian berhasil membawa Chandra Mukti dan saat itu juga Chandra Mukti akhirnya mau jujur tentang identitas aslinya. Yang ternyata para preman itu adalah orang suruhan ayahnya Chandra Mukti. Karena Chandra Mukti itu adalah putri kerajaan yang kabur dari istana. Ia sengaja kabur karena ia gak mau dijodohkan dengan orang yang tak ia cintai. Dan di saat yang bersamaan Siddharth ini mendapatkan kabar kalau ayahnya terkena stroke. Karena hal itu ia pun kemudian mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungannya dengan Mira. Karena ia gak mau mengambil sebuah resiko. Sementara itu asistennya Jay yaitu Raja menyarankan agar Jay mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Sampai semua keadaan menjadi sangat kondusif. Karena kini Jay sudah menjadi buronan dua kelompok preman yang berbahaya dan Raja menyarankan agar Jay tinggal di rumah kakeknya terlebih dahulu. Akan tetapi saat itu Jay menolak saran tersebut. Di sisi lain para anak buah ayah Chandra Mukti ini telah sampai di kompleks kerajaan. Mereka kemudian melaporkan kejadian yang telah menimpa kelompok kepada penasehat kerajaan. Mendengar hal tersebut membuat ayah Chandra Mukti yang bernama Raja Radhavara sangat marah tentunya. Saat itu Raja Radhavara berpikir kalau anaknya itu telah jatuh cinta pada seorang pria yaitu Jay.
Saat itu juga sang raja langsung menyerahkan 100 pasukan untuk menghabisi Jai. Sementara itu Jai yang kini sedang istirahat sejenak di sebuah saung di perkampungan, sialnya keberadaannya diketahui oleh para anak buah Mutapa. Begitu juga pasukan Raja Radava. Saat itu para anak buah Mutapa mengira kalau merupakan anggota dari kelompok Raja Radava. Begitu juga sebaliknya. Sehingga terjadilah sebuah pertarungan antara kelompok raja melawan kelompok Mudava. Sementara itu Jaya melihat hal tersebut, ia pun kemudian mengambil kesempatan untuk segera kabur dari tempat tersebut. Dan pada akhirnya dua kelompok preman itu tersadar jika mereka salah sasaran dan orang yang mereka cari ternyata sama, yaitu Jai. Sementara itu Jai dan kawan-kawan terus berusaha melarikan diri dari kejaran dua kelompok mafia tersebut. Akan tetapi prajurit kerajaan berhasil mengepung mobil Jai. Karena hal tersebut Jai dan kawan-kawan pun ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Saat itu Chandramukti berusaha menceritakan semuanya dan berusaha membujuk ayahnya agar tidak melakukan apapun terhadap kawan-kawannya itu. Akan tetapi pada saat itu raja tetap kekeh dan akan menghukum orang yang telah berani membawa anaknya kabur. Dalam pidato sang ayah berkata bahwa ia akan menghukum Jai dengan hukuman yang sangat berat karena ia telah berani membawa anaknya. Sementara itu Chandramukti juga sangat kebingungan, ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Saat ia memohon pada sang ibu dan ia juga menceritakan kebaikan yang Jai lakukan kepada dirinya. Akan tetapi saat ini ibunya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena jika raja sudah mengambil sebuah keputusan maka tidak akan ada yang bisa merubahnya dan itu sudah paten. Dan di saat yang bersamaan para anak buah Mutapa datang untuk membawa Mira pergi dari tempat tersebut. Meski sulit untuk Mira pergi meninggalkan Jai, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Jai kembali dibawa ke lokasi dengan tradisi yang ada. Saat itu sang raja berkata kalau ia berhasil mencabut pedang yang tertancap di sebuah pohon, maka raja akan membunuh Jai, dan jika raja gagal mencabutnya maka Jai bisa bebas. Raja Radava kemudian berjalan menuju pedang pusaka. Dengan sekuat tenaga sang raja berusaha keras untuk mencabutnya, meski awalnya kesulitan, namun akhirnya sang raja pun berhasil mencabut pedang tersebut, yang artinya tak lama Jai ini akan bertemu dengan ajalnya. Kemudian Jai dibawa ke tempat pemasungan. Saat sang raja mengangkat pedang yang bersiap untuk menebas kepala Jai, tiba-tiba ia berhenti dan mengurungkan niatnya. Setelah raja melihat tanda lahir di bokongnya si Jai, seketika sang raja pun langsung melepaskan Jai dan ia meminta maaf pada Jai. Karena ternyata tanda lahir yang dimiliki Jai ini diyakini sebagai jodoh putrinya, yaitu Chandramukti. Dan di hari yang sama, sang raja mengumumkan bahwa Jai adalah calon menantunya. Sementara itu Jai masih merasa bingung dengan apa yang terjadi karena sebenarnya Jai sendiri tidak tahu apa-apa soal tanda lahir tersebut. Sementara itu Chandramukti yang mendengar hal tersebut akhirnya bisa bernapas lega karena Jai tak jadi dihukum mati. Di sisi lain sang raja yang tahu mau menunda waktu lagi, ia berniat untuk segera mempercepat prosesi lamaran Jai dan juga Chandramukti. Sementara itu Jai yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi, ia pun bertanya pada Chandramukti. Saat itu Chandramukti pun menceritakan bahwa dahulu kala sejak Chandramukti masih bocil, ada seorang peramal datang menemui ayahnya. Saat itu si peramal berkata bahwa jika suatu saat nanti Chandramukti akan berada di situasi yang sangat berbahaya dan hal tersebut sangat merugikan kerajaan, dan satu-satunya cara agar mereka bisa terhindar dari bala tersebut yaitu Chandramukti tidak diperbolehkan untuk keluar rumah sampai usianya memasuki 20 tahun. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kehormatan kerajaan, dan Raja Radavara memiliki pendapat bahwa kalau ia tidak mengikuti arahan maka kerajaan akan runtuh. Namun saat itu ayahnya sangat berat menerima hukuman takdir tersebut. Sehingga raja pun meminta lagi pilihan lain dari peramal. Syarat kedua yaitu raja yang Radavara harus mampu menemukan seorang pria dengan tanda lahir di bokongnya dan jodohkan pria tersebut dengan Chandramukti. Maka sial pada masa depan Chandramukti akan hilang. Itulah yang diyakini ayah Chandramukti sampai hari ini, dan sudah bertahun-tahun raja berusaha untuk mencari seorang pria dengan tanda lahir di bokongnya. Dan saat itu ada seorang pria yang bernama Rahul yang merupakan anak penasehat kerajaan. Meski awalnya Chandramukti dengan senang hati menerimanya, namun belakangan terbongkar kebusukan yang dilakukan Rahul. Yang mana ternyata si Rahul ini merupakan seorang mafia kejam.
Dan itulah yang membuat Chandramukti sadar untuk menolak pertunangannya, dan itulah penyebab Chandramukti memutuskan untuk kabur dari istana kerajaan. Akan tetapi saat itu Jai masih bingung karena perasaan ia gak punya tanda lahir di bokong, dan ternyata semua itu adalah rencana Bukarya, yaitu sepupu Chandramukti. Ia sengaja membuat tato itu di bokong Jai ketika Jai tertidur lelap. Singkat cerita, acara pertunangan pun berlangsung. Saat itu Jai tidak dapat berbuat apa-apa karena jika Jai menolaknya maka nyawanya akan melayang. Sementara itu di sisi lain terlihat si penasehat kerajaan yang sedang melakukan sebuah ritual mengenang kematian sang anak tercintanya. Yang mana kita akan dibawa pada masa lalu, di mana saat itu ada Raja Radava mendapat kabar bahwa anak dari penasehat kerajaan ini dikabarkan telah diperkaos seorang gadis desa yang tak berdaya. Karena hal tersebut membuat si penasehat ini harus turun tangan dan memenggal kepala putranya. Dan ternyata dari sini awal mula penderitaan juga kepalsuan yang dilakukan oleh penasehat kerajaan. Karena sakit hati atas perlakuan yang dilakukan oleh Raja Radavara yang membuat si penasehat kerajaan ini sangat dendam pada raja. Dan secara diam-diam penasehat ini telah mengkhianati kerajaan Raja Radavara. Dialah yang telah membawa peramal ini untuk masuk ke dalam urusan kerjaannya. Bahkan ia sengaja merahasiakan Rahul sebagai anaknya, dan ia sengaja merencanakan pertunangannya dengan Chandramukti untuk menggulingkan kekuasaan Raja Radavara. Namun usaha yang selama ini ia jalankan dengan sangat hati-hati dan ia lakukan selama bertahun-tahun harus gagal total ketika Jai hadir di kehidupan raja. Radavara sementara itu Rahul yang melihat kesedihan di wajah ayahnya, ia berjanji akan merebut kembali Chandramukti sebagai istri tercintanya demi membalaskan dendam ayahnya. Di sisi lain Mira terlihat sangat sedih karena ia mengira Jai ini sudah mati akibat hukuman mati dari sang raja. Akan tetapi tiba-tiba ia datang berkata bahwa Jai masih hidup. Mendengar hal tersebut membuat Mira bahagia tentunya. Namun berbeda dengan kakaknya yang ia merasa sangat marah pada Jai. Dan sebelum bisa memanfaatkan Jai, dan ia berjanji akan kembali menghabisi Jai, namun ucapan Mutapa yang membuatnya harus segera dilarikan ke rumah sakit. Akan tetapi sesampainya di sana Mira terkejut karena ternyata kakak iparnya itu hanya pura-pura pingsan agar Mutapa tak menyakiti Jai dan supaya Mira bisa ikut kabur dengan Jai. Sementara itu Jai yang mendapat pesan dari Mira ia harus keluar dari kerajaan Radavara. Saat itu Chandramukti pun ngomong ke ayahnya dengan berbagai alasan hingga akhirnya mereka pun bisa keluar dari kerajaan. Akan tetapi penasehat kerajaan yang tak suka dengan Jai terus saja mengintai pergerakan Jai, dan saat itu penasehat mengerahkan anak buahnya untuk mengikuti Jai. Jai yang telah tiba di rumah sakit langsung pergi menemui Mira. Dan di saat yang bersamaan para anak buah Mutapa ini malah memergoki Jai dan Mira yang berusaha untuk kabur. Mereka pun kemudian langsung berlari mengejar Jai dan juga Mira. Dan terjadilah kejar-kejaran antara anak buah Mutapa dengan Jai. Sementara itu asistennya Jai yaitu si raja merasa sangat cemas karena ia takut anak buah Mutapa itu menangkap mereka. Sehingga saat itu si raja ini memutuskan untuk pergi ke rumah kakeknya si Jai, yaitu Naidu. Karena itu adalah satu-satunya cara supaya mereka bisa selamat. Kedatangan Jai yang tiba-tiba ini membuat Naidu kaget tentunya. Begitu juga dengan Jai yang gak nyangka kalau asistennya yaitu raja malah membawa mereka ke rumah Naidu. Namun saat itu raja beralasan demi keselamatan nyawa mereka, raja terpaksa melakukan hal ini. Saat itu Naidu datang dan mencoba memeluk cucu tercintanya. Akan tetapi saat itu Jai malah mendorong kakeknya adalah penyebab utama atas kematian ibunya tercinta. Hal itulah yang kemudian membuat Jai sangat membenci kakek Naidu. Sementara itu asisten Naidu yang bernama Raju malah balik menceramahi Jai karena perlakuan Jai yang tak sopan pada kakeknya. Dan seketika ia berkata bahwa selama ini Jai telah salah paham terhadap kakeknya dan menceritakan semua fakta pada Jai. Bahwa sebenarnya yang bersama ibunya dalam kecelakaan maut itu adalah ayahnya, bukanlah Naidu. Dan semua itu Naidu lakukan agar Jai tidak membenci ayahnya atas kematian ibu yang dicintainya. Mendengar hal tersebut seketika membuat Jai sadar dan menyesali perbuatannya selama ini. Kemudian Jai pun memeluk Naidu dan meminta maaf pada Naidu.
Sementara itu saat berada di dalam rumah, Chandramukti berkata pada kakek Naidu bahwa dirinya sudah bertunangan dengan Jai. Sementara itu Mira yang dari awal menyukai Jai seketika terdiam setelah ia mendengarkan pengakuan Chandramukti. Ia merasa galau karena lagi-lagi cintanya harus bertepuk sebelah tangan. Malamnya, sang kakek memergoki Jai yang sedang memandangi foto Mira. Saat itu Jai yang menceritakan semuanya pada kakek dan berkata bahwa sebenarnya ia sangat mencintai Mira dan mengakui kalau si Mira ini adalah cinta pertamanya. Di sisi lain ternyata si Mira ini diam-diam mendengar pembicaraan Jai dengan kakeknya yang membuat Mira jadi salting tentunya. Keesokan harinya Mira pun menelepon Mutapa dan berkata bahwa ia akan menikah dengan Jai apapun resikonya. Setelah itu Mira pergi menemui Siddharth dan saat itu Mira pun mengakhiri hubungannya dengan Siddharth. Ia hanya bisa mengiklankan Mira dengan laki-laki pilihannya. Di sisi lain Rahul bersama ayahnya telah mengetahui keberadaan Chandramukti. Akan tetapi saat itu mereka belum mengetahui kalau Jai adalah cucu Naidu. Saat itu Rahul berjanji akan menghabisi Jai dan juga Naidu. Ia akan menghalalkan segala cara untuk bisa menghabisi Jai dan juga Naidu. Malam harinya terjadilah sebuah perseteruan antara Mira dan Chandramukti. Saat itu Chandramukti berkata bahwa tak lagi ia akan segera menikah dengan Jai dan akan menjadi bagian dari keluarga Naidu. Akan tetapi Mira yang mendengar hal tersebut langsung membantah pengakuan Chandramukti. Saat itu Mira berkata bahwa dirinya adalah cinta pertama Jai dan Jai itu sangat mencintai dirinya. Mendengar hal tersebut membuat Chandramukti seketika terdiam. Ia tak menyangka jika Jai ia cinta selama ini ternyata menyukai Mira. Karena hal itu Chandramukti pun berkata bahwa ia sangat mendukung hubungan Mira dengan Jai walaupun berseberangan hatinya sangat sakit. Keesokan harinya seorang pendeta menelpon Naidu dan meminta untuk datang ke kuil atas perintah Rahul. Dan tanpa Naidu sadari ternyata si Rahul ini telah menjebak Naidu. Saat itu Chandramukti berniat untuk ikut bersama Naidu ke kuil. Hal itu ia lakukan supaya bisa menghindari rasa cemburunya kepada Mira. Di sisi lain penasihat kerajaan bersama para anak buahnya telah bersiap untuk menghabisi Naidu dan tak butuh waktu lama mereka pun langsung menabrak mobil yang ditumpangi Naidu dan Chandramukti yang membuat mobil Naidu terpental jauh. Sementara perlombaan bergengsi di desa ini sudah dimulai. Terlihat di sana Rahul telah bersiap untuk mengikuti lomba tersebut. Tak berselang lama Jai bersama Mira datang untuk menghadiri acara tersebut. Jai masih belum menyadari bahwa yang akan menimpa dirinya. Yang Jai pikirkan hanya keberadaan kakek dan juga Chandramukti. Terlihat saat itu semua orang yang sedang menunggu kehadiran Naidu. Akan tetapi Naidu belum juga tiba di tempat ini. Saat itu juri berkata bahwa jika Naidu tidak datang maka kemenangan akan jatuh kepada Rahul. Dan pria ini akan menjadi penguasa di desa tersebut. Jai yang tak terima kakeknya diremehkan, ia pun kemudian memasangkan dirinya melindungi nama baik sang kakek tercinta. Jai masuk ke pertandingan tersebut untuk menggantikan Naidu. Walaupun para warga sangat cemas, akan tetapi Jai tak peduli dengan hal tersebut. Jai pun kemudian mulai adu kekuatan dengan Rahul. Perkelahian itu langsung sangat sengit. Saat di tengah pertandingan si Rahul ini berkata bahwa dirinya telah menghabisi Naidu dan semua ini adalah rencananya untuk menghabisi Naidu dan juga dirinya. Hal tersebut membuat Jai jadi tak konsen karena ia tak menyangka jika kakeknya telah meninggoy. Sehingga Rahul dapat dengan mudah menghabisi Jai hingga membuat Jai babak belur. Akan tetapi saat itu mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Naidu. Begitu juga dengan Jai. Karena hal tersebut membuat Jai kembali bangkit. Jai yang dikira cupu seketika berubah menjadi orang yang sangat jago gelut. Dengan brutal Jai ini terus menghajar Rahul hingga membuat si Rahul babak belur. Hingga pada akhirnya pertandingan pun dapat dimenangkan oleh Jai sementara ini. Sementara itu Mutapa bersama para anak buahnya datang ke rumah Naidu. Kedatangan Mutapa bukan untuk menghabisi Jai, melainkan memberikan restu pada Jai karena ia telah menyadari bahwa perjuangan Jai untuk adiknya ini bukanlah main-main. Akan tetapi saat itu hal yang mengejutkan terjadi karena si Jai ini malah menolak lamaran itu dan Jai lebih memilih melanjutkan pernikahannya dengan Chandramukti. Jai mengakui Mira memenangkan cinta pertamanya, tapi setelah kejadian ini akhirnya Jai sadar bahwa perjuangan Chandramukti sangatlah besar. Karena Chandramukti telah menyelamatkan kakeknya juga kerajaan ayahnya. Tak hanya itu, Chandramukti juga berhasil mengungkapkan siapakah musuh ayahnya yang sebenarnya.
dan berhasil membunuh pengkhianat kerajaan. Karena hal tersebut membuat Chandramukti harus berurusan dengan kepolisian. Radhavara sangat menyesali perbuatannya yang telah melibatkan Chandramukti karena sebuah keegoisannya yang melihat Mira CLBK dengan Siddharth. Seketika membuatnya bingung, lah kok Mira malah sama Siddharth? Dan di saat yang bersamaan saat itu juga Jai pun langsung menyatakan cintanya pada Chandramukti dan siap menikah dengan Chandramukti. Hal tersebut tentu saja membantu Chandramukti terharu dan mereka pun dapat hidup bahagia. Dan film pun selesai. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri ya, karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya. Begitulah kata Umar bin Khattab. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.